Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pegadaian Syariah di sini akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai hukum jaminan dalam gadai syariah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya Aziz Artanugroho dengan NIM 124011830087. Kemudian yang kedua yaitu Adelia Sarimukti dengan NIM 124011832259. Yang ketiga yaitu Ayu Mei Cynthia Hernanda dengan NIM 124011832275. Dan yang terakhir yaitu Iksas Berian Amsar dengan NIM 124011832279. Dalam materi pembahasan kali ini, kami akan mengacu dari beberapa undang-undang dan fatwa. Yang pertama yaitu menurut KUH Perdata, yang kedua menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994, yang ketiga menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan yang keempat yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI 2002, mohon maaf. Yang terakhir yaitu Fatwa DSN MUI nomor 26 DSN MUI /3/2002. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai hukum jaminan dalam gadai syariah menurut KUH Perdata akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk pengertian gadai menurut undang-undang di sini dalam pasal 1150 sudah dijelaskan bahwasanya suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh seorang debitur atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang dengan pengecualian biaya untuk melelang. Itu pengertian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Ada lagi pengertian dari seorang ahli yang bernama Salim HS yang mengartikan bahwa gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutang gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Selanjutnya kami di sini juga akan memberikan penjelasan mengenai KUH tersebut. Dalam KUH ini pengertian gadai dijelaskan tidak hanya pengertiannya saja. Di sini juga menjelaskan tentang objek jaminan gadai, di mana di undang-undang ini terletak pada pasal 1150 sampai dengan 1160. Langsung saja saya jelaskan sedikit mengenai beberapa pasal tersebut, yaitu yang pertama sudah dijelaskan bahwa di pasal 1150 berisi tentang pengertian gadai, yang mana gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, serta barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Selanjutnya pada pasal 1151 berisi mengenai perjanjian gadai itu harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Di sini juga sudah dijelaskan apa saja alat-alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian tersebut. Langsung saja ke pasal 1152, yaitu berisi mengenai hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawah timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau yang memberikan gadai yang dikembalikan atas kehendak kreditur.
Dalam pasal ini juga dijelaskan hak gadai bisa dihapuskan apabila gadai itu telah lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Pasal selanjutnya yaitu pasal 1153 yang berisi hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Dalam hal ini, orang tersebut dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan tersebut dan mengenai izin serta pemberian gadainya. Pada pasal 1154 berisi dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadai itu menjadi miliknya. Nah, dan segala persyaratan perjanjian tersebut jika bertentangan maka akan membatalkan kegiatan pegadaian tersebut. Pasal selanjutnya yaitu pasal 1155 berisikan yaitu apabila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang telah ditentukan atau setelah dilakukan peringatan beberapa kali untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barangnya, yaitu barang gadai tadi di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim yang berlaku di sekitarnya. Selanjutnya pada pasal 1156 yang berisikan dalam segala hal bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka seorang debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi hutangnya beserta bunga dan biayanya. Jadi di sini pihak debitur boleh memberikan tuntutan agar barang gadainya bisa dijual dengan syarat tadi seorang debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Pasal selanjutnya yaitu pada pasal 1157. Di pasal ini kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain, debitur wajib mengganti kepada kreditur biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai tersebut. Pada pasal 1158 berisi mengenai apabila suatu piutang digadaikan dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Namun berbeda lagi apabila piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang. Langsung saja ke pasal 1159. Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah hutang pokok maupun bunga serta biaya utang yang dijamin dengan gadai tersebut beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai. Baik, yang akan saya jelaskan terakhir kali yaitu pada pasal 1160. Pada pasal ini berbeda antara gadai dan hutang. Dijelaskan bahwa gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, berbeda dengan hutang, yang mana pada hutang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Namun di dalam hal gadai, hal yang dilakukan dalam kegiatan hutang itu tidak dapat dilaksanakan dalam hal gadai. Itu tadi materi mengenai
Hukum jaminan dalam gadai syariah menurut KUH Perdata. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan hukum jaminan dalam gadai syariah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 oleh Mbak Adelia. Di sini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama yaitu tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah, sebagaimana yang dimaksud. Hak tanggungan atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 ini menjadi kuat kedudukannya dalam hukum jaminan mengenai tanah. Dengan demikian, manfaat adanya hak tanggungan adalah memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia sebagai jaminan. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini sudah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia, yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan penjualan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun demikian, masih banyak dalam prakteknya terdapat ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, pada salah satu debitur jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari pihak bank. Demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari poin yang keempat, yaitu mengenai fatwa dari Dewan Syariah Nasional nomor 25 garis miring Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia garis miring tahun 2002 tentang rahan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud selaku Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni tahun 2002 telah menjadi landasan operasional dari Pegadaian Syariah. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam perizinan gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhum atau barang sampai sewa utang rahim atau yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhum dan manfaatnya tetap menjadi milik rahim. Pada prinsipnya, marhum tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahim atau yang menyerahkan barang dengan tidak mengurangi nilai marhum atau barang, dan memanfaatkannya hanya sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan biaya perawatan. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhum atau barang pada dasarnya menjadi kewajiban rahim, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahim. Untuk aspek ketentuan yang keempat adalah penjualan marhum. Yang pertama yaitu meliputi apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahim untuk segera melunasi utangnya. Yang kedua adalah apabila rahim tidak melunasi utangnya, maka marhum dapat dijual secara paksa atau dieksekusi. Yang ketiga adalah hasil penjualan marhum dapat digunakan untuk melunasi utang
biaya pemeliharaan, dan biaya penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Yang keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahim dan kekurangannya menjadi kewajiban rahim. Untuk yang ketentuan khususnya adalah sebagai berikut. Jika salah satu tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah yang apabila hal tersebut tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Untuk yang kedua yaitu adalah fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Saya Ayumi Sintiananda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 tahun 2002 tentang RAN emas. Di sini Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 tahun 2002 di mana memperbolehkan gadai dengan menggunakan emas berdasarkan prinsip RAN. Fatwa tersebut mengatur ketentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. Namun, ternyata fatwa ini juga memberikan sebuah batasan bahwa ongkos yang dibebankan kepada penggadai itu besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 tahun 2002 tentang RAN emas memutuskan bahwa yang pertama, RAN emas dibolehkan berdasarkan prinsip RAN. Yang kedua, ongkos dari biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. Yang ketiga, ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Yang terakhir, biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah. Pada hakikatnya, produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah itu bertujuan untuk membantu orang yang kesulitan keuangan jangka pendek. Setelah itu, mereka mendapatkan pinjaman. Proses ini dilakukan melalui jaminan gadai emas dengan kewajiban untuk membayar biaya penitipan dengan akad ijarah. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN nomor 26 DSN MUI 2002 dengan RAN emas dan HORT. Dalam fatwa ini, gadai emas menggabungkan 3 bentuk transaksi. Adapun bentuk tersebut antara lain transaksi HORT, RAN, dan ijarah. Pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad HORT yang merupakan pinjaman tanpa menggunakan bunga, di mana emas sebagai jaminan atas pinjaman tersebut menggunakan akad RAN. Sementara itu, ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dikenakan kepada nasabah inilah didasarkan pada akad ijarah. Ijarah merupakan perjanjian sewa yang memberikan barang kepada penyewa dimanfaatkan dengan cara disewa dan mendapatkan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan. Setelah masa sewa berakhir, maka barang yang dimanfaatkan tadi harus dikembalikan kepada pemilik. Penyewa juga bisa memiliki barang yang disewa tersebut dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.